adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk sekolah minggu online? Yuk kita mulai. Kita mau angkat pujian, katakan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita menyanyikan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya.
Halo, shalom semuanya. Balik lagi sama Cici Siska. Hari ini kita mau denger cerita firman Tuhan lagi. Kita mau belajar dari salah satu rasul, tokoh Alkitab rasul yang bernama Paulus. Wah, emang ada Ci, Rasul Paulus? Ada, kita mau denger ceritanya sebentar lagi. Sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami bisa jadi anak yang baik. Kami bertobat kalau masih melakukan kesalahan. Kami mau berubah jadi anak yang baik, nurut sama apa yang jadi maunya Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke, kita mulai ceritanya. Buat yang udah bisa baca, buka sama-sama di Kisah Rasul 9. Kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18. Judul perikopnya, Saulus bertobat. Loh, Ci, jadi mau dengar ceritanya Paulus atau Saulus? Nah, mereka orang yang sama. Paulus itu dulu nama aslinya adalah Saulus. Jadi, Saulus itu orang yang jahat. Awalnya Saulus itu orang yang kejam. Dia suka menangkap, mengancam, dan membunuh murid-murid Yesus. Semua orang yang ikut Tuhan, dia tangkepin, dia penjarain, dia hukum, dia gak suka. Dia merasa setiap orang yang ngikut Tuhan Yesus itu salah. Jadi dia tangkepin. Dia gak berhenti sampai di situ. Saulus ini jahat. Dia jahatnya makin jahat. Dia menghadap ke imam besar. Menghadap ke imam besar buat apa? Dia minta gini, bagi-bagi surat. Kasih surat buat aku supaya bisa mengancam dan membunuh murid Yesus lebih banyak lagi. Karena orang itu salah. Padahal yang salah siapa? Padahal yang salah Saulus loh. Saulus ini ngaco ya. Gak bener tapi dia yang merasa dia yang betul. Boleh gak kayak gitu? No. Big no, ini ngaco. Jadi dia menghadap imam besar itu, akhirnya dapat surat. Dan dia pergi ke kota Damsyik. Dia mau pergi ke Damsyik karena merasa di Damsyik itu banyak orang yang ikut Tuhan. Dan dia mau tangkepin. Entah laki-laki, entah perempuan. Kalau ikut Tuhan dia mau tangkepin. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanannya ke Damsyik, waktu udah di dekat kota Damsyik, dia tiba-tiba melihat cahaya memancar dari atas, terang banget dari langit. Terus mengelilingi dia. Dia saking keterangan dia akhirnya rebah, jatuh. Dia rebah ke tanah, terus kedengeran suara dari langit. Ada satu suara bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wih, kaget. Saulus ini kaget. Suara siapa ya? Gak ada orangnya, dari langit lagi. Kenapa bisa ada suara kayak gitu? Terus Saulus jawab, siapakah engkau Tuhan? Dia sambil bingung kan. Terus dijawab juga dari langit ada suara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke dalam kota, dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang akan kamu perbuat. Nah, Saulus ternyata setelah melihat sinar itu dia gak bisa lihat lagi. Dia jadi buta. Teman-temannya bingung. Dia kenapa tiba-tiba gak bisa lihat lagi? Dia buta, gak bisa jalan karena gak bisa lihat. Dia harus dituntun. Teman-temannya lihat gak ada orang, tapi kok ada suara. Dari suara dari langit. Akhirnya mereka masuk ke kota. Setelah 3 hari, datanglah seseorang yang ternyata diutus sama Tuhan, bernama Ananias. 3 hari lamanya loh, Saulus ini nggak bisa lihat, dan dia bahkan juga nggak makan dan nggak minum, karena dia mungkin kaget ya. Ada suara dari langit, dia tiba-tiba melihat cahaya, terus tiba-tiba buta. Dia padahal melihat orang-orang biasanya itu dihukum karena mengikuti Yesus, ternyata Tuhan Yesus yang dianiaya adalah Tuhan yang benar. Nah, Saulus menjadi sadar. Terus Saulus disembuhkan matanya sama Ananias. Ananias datang dan matanya itu bisa melihat lagi karena Ananias diutus Tuhan untuk menyembuhkan Saulus.
Nah setelah Saulus disembuhkan, Saulus seneng kayak happy. Wah terima kasih ya, aku sudah disembuhkan Tuhan lewat kamu. Aku sudah boleh melihat lagi, aku happy loh. Aku akhirnya bisa melihat puji Tuhan. Nah dia bilang gitu. Dia sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar dan dia tidak berbuat jahat lagi. Paulus yang tadinya namanya Saulus nih, dia berubah jadi nama Paulus. Dia mau ikut Tuhan, dia bertobat, gak berbuat jahat lagi. Dia mau jadi anak yang baik, dia mau jadi orang yang baik dan mengikut Tuhan Yesus. Dia bilang, aku akan memberitakan Tuhan kemanapun aku pergi. Selama aku hidup, aku mau menuliskan, aku mau bercerita tentang Tuhan. Aku gak takut, aku mau tolong orang-orang boleh kenal Tuhan yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang bisa kasih banyak banget berkat dan pertolongan. Jadi Saulus ini yang udah berubah nama jadi Paulus ini merasakan kebaikan Tuhan. Setiap kita juga loh ya, rasain baiknya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Dan kita harus juga kasih tahu ke lebih banyak orang kalau Tuhan itu udah tolong, Tuhan itu udah baik. Nah, kita kalau masih punya salah, punya dosa, gak harus tunggu sampai dihukum Tuhan ya, gak harus tunggu sampai buta, gak harus tunggu sampai kita jatuh untuk bertobat. Kita harus sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar dan kita harus ikut maunya Tuhan. Gak boleh ngikut kemauannya kita bantu. Kita udah tahu, kita harus lakukan. Sekarang kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasihnya Tuhan yang gak pernah habis. Tuhan, kami mau belajar dari Paulus yang berdosa tapi dijamah Tuhan dan berubah menjadi yang baik. Kami mau Tuhan dengar-dengaran perintah Tuhan lewat nurut papa mama, guru-guru, kakak-kakak, semuanya yang memberitakan firman Tuhan dan yang baik, kami mau ikuti supaya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus dan terus jadi anak yang lebih baik lagi setiap waktu. Haleluya. Amin. Oke, kita udah dengar ceritanya. Kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Happy Sunday, sampai ketemu minggu depan. God bless.